Kalau Ya, saya ya dominan. Dokter Balkis Kayaknya dominan. dominan deh. Ah, benar Benar nggak nggak nih? dok? Itu persepsinya Dokter Marlen itu Iya. dok. Heeh. Dokter Balkis hasil evaluasi self evaluasi Dokter Balkis dominan. Makanya Dokter Balkis dijadiin ketua gitu ya. Iya. Iya benar Dok, kalau yang itu untuk dominan itu yang melihatnya yang di mana ya, Dok ya? Kan melihat udah apa dapetnya dok? yang A, B, C, D-nya. Di Itu ada yang form, ada pertanyaan 22 pertanyaan dok. udah Udah itu. dapat? Nah, Udah. terus Dokter dokter dijumlahin ke bawah dok. Kan ada masing-masing udah yang pertanyaan itu ada B-nya 4. aku ada banyaknya di B, O, di C. Terus itu Paling ngeliatnya ke arah mana banyaknya ya? yang mana dok? Yang Yang B13. Yang Influence C6. berarti ya. yang Word. influence ya. Heeh. Yang Nah, di mana sih? Mm-mm. Interpretasinya di mana dok itu dok? itu Hasil interpretasinya, interpretasi. tunggu, Yang B kalau interpretasinya dia itu, banyak B di mana? tunggu Iya itu sebentar. Yang ya di maksudnya. tadi itu di SC tadi. Ya, Di Heeh. slide-nya yang slide apa ya? Yang di S yang D-nya yang dominan, yang I-nya ya, influence, yang S-nya apa steadiness ya, sama ya, yang Jadi C-nya itu yang business itu. ya, interpretasinya juga yang dis juga di Mm. bawah itu dok, yang mana yang paling banyak. Jadi Mm-mm. ada 4 kotak ya dok ya. Iya Nah, betul. 4 kotak itu kotak pertama D, kalau dia paling besar D, kelompok kotak kedua I, kotak ketiga S, kotak keempat C. C. Ah, Oh, berarti aku I sama ya. C. I sama S. Nah, jadi itu ilustrasinya dok. Di situ kan ada jika terdapat pernyataan pilihan A adalah untuk karakter D. Jadi kalau pilihan dokter di A-nya yang banyak itu karakter D, sedangkan pilihan B karakter I, pilihan C karakter S, pilihan D karakter C. Nah, dokter di pilihan mana yang banyak? Jadi dokter apa ya? Saya B. Dokter Saya dia. B. B berarti Iya. influence, ya, influence. Nah, orang influence ini cocoknya pada apa? Dia customer service ya. Artinya dia komunikator yang baik ya, menghubung orang ya. Nah, itu. Jadi kita meletak itu tujuannya itu. Jadi bisa dikompilasi nggak dok ya hasil kita? Belum lengkap berarti ya, belum lengkap semua berarti. Iya, belum lengkap semua. Kalau udah lengkap mungkin bisa Iya. dikompilasi Hmm. berapa yang D eh, dominan, berapa yang influence, berapa yang steadiness, berapa yang conscientiousness. Hmm. Kalau orang Dokter datanya influence S ya dokter Dian ya. Yang mengerjakan gimana? tugas. S bukan sih. Dokter Iya, Dian. yang hobi kerjain tugas, Yang rajin. yang rajin, terus steadiness tuh. Marketing communication itu orang influence ya. Kalau Nah, pemimpin ya dominan ya, D itu. Makanya dokter Balkis D deh. D ya, itu penilaian. Tapi Dokter Balkis gimana? Dokter Balkis Iya, benar nggak itu ya? benar nggak? Ah, Dokter Balkis, dia suaranya hilang katanya. Kayaknya dokter Marlin. Dokter Marlin apa dok? yang steadiness, SS, yang ketiga. Benar nggak ya Dokter Marlen selalu menyelesaikan semua Oh, pekerjaan tim? belum. Ah, Selesai semuanya gitu ya. Ah, yang lain gimana? Baru 2 kita dapat data. Ini Dokter Ita laptopnya mati. Anu, Dokter Alex saya yang gimana C dokter? dokter. Saya C Oke, dokter. berarti sama. Sama dengan Nah, Dokter saya C Marlen. juga. Oke, juga steadiness. Jadi wajah-wajah steadiness udah nampak nih. Alex juga C dokter.
Alef juga C banyak. Waduh, ini kelompok Eh, kelompok ini berarti selesai nih semua tugas nih. Banyak Tidak lah. C-nya. Dokter Alef. Jadi udah 3 ya Dokter Marlen. Tolong dicatat Dokter Marlen. Ini C-nya maksudnya Jadi yang C yang Banyak C kan? oh C, dokter atau conscientiousness. Oh, apa? jawabannya yang banyak Iya, C atau yang iya, memang C iya. conscientiousness-nya? Banyak C jawabannya. Banyak C. Oh, Tadi banyak C. berarti steadiness ya. Berarti Steadiness steadiness. berarti. Ya, Ya. ya. Kalau dokter ini dia nih kayaknya yang C deh. Cermat ya. Saya buat ini terus dia laporan. Dok- Dokter Dia tadi ngakunya dia itu I. Dian. Oh, Dian, Dokter Dian. Kayaknya lebih kecil deh, Dok. C, iya ya. Kayaknya Nah, C. C. Iya. Oke. Udah kelihatan ya dalam Selesai tugas interaksi sama dokter walaupun lewat Dian. Zoom. Dokter yang ini banget dia cermat. Orangnya kan Dia cermat. cermat ya. Iya, Kalau cermat itu kayaknya lebih ke D. iya, Yang itu yang C ya. lebih ke consciousness kalau Consciousness Yang ya. banyak B. Ya, quality control dia. iya, Nah, D dia teliti. Ya, analis itu gitu bagusnya teliti. Dokter untuk Dian. ya. Nggak tahu dokter Jadi Dian sebenarnya D dominan. oh malah itu. Jadi Hah? gimana? Kita Tahu tanya sih aja dok. langsung Dokter Dian. Dokter Dian jawab kalau Dokter Dian sendiri mengisi form itu jawabnya apa, Dok? Soalnya dua persepsi tentang Dokter Dian nih. Ya, Gabungkan Apa ya, dok. Dok ya? Berarti gabungan ya, Adus. Mantap. Gabungan antara C kayak D gitu, Dokter. Oh, gabungan ya. Dua-duanya sama nilainya. Enggak sih, Dok, lebih Lebih ke mana? apa ya? Lebih ke D mungkin ya, Dok ya? wah, Oh, D lebih ya. ke D ya. D, dia. Ya. Ya. Berarti quality control. Nanti teman-teman yang steadiness buat draft dulu, nanti ceknya Dokter Diannya untuk memastikan kualitasnya, detailnya benar atau tidaknya gitu ya. Nah, artinya di sini dilihat bahwa masing-masing itu punya peran gitu dalam satu kerja tim gitu. Sesuai dengan apa nama bakat masing-masing gitu. Dokter Dian lagi bawa mobil, hati-hati. Mohon maaf ya, Dok ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, hati-hati karena lagi nyetir itu Iya, ya. Dok. Sempat pula mengisi-ngisi pom. Ngitung itu. Ya. Dokter Henry gimana, Dok? kalau Dominan Dokter Henry yang kali. enggak sih, Beda. Kalau ini baru beberapa yang saya jawab, ini ada beberapa dari sampai 8, nomor 8 ini C yang banyak, dok. Selesaikan dulu Selesai dia dulu. 22. Iya, Iya, Masa yang baru iya, jawabnya nomor 8 belum bisa kesimpulan iya. dia 22 soal. Baru 8. Ya, iya, iya, Dok. oke. Maaf, lagi sambil tadi pasien, Nggak dok. apa-apa. Pasien harus dilayani. Ah, Oke. iya. Dokter Ita sudah, Dokter Balkis masih ada kendala. Dokter Ardiana, gimana, Dok? Dokter, hasil evaluasi dokter sendiri, dokter yang kelompok yang mana? Saya lebih banyak ke D, Dok. D ya. Nah, sama dengan Dokter Dian ya. D berarti yang dis ya, yang conscientiousness ya, berarti quality control ya, orangnya detail ya. Oh, yang Oke, D udah yang dapat semua, Marlen? Udah tercatat semua? Berapa orang yang belum? Balkis belum, sama Dokter Henry sama Dokter Alef belum. Dokter Alef. Iya, belum. Alef tadi C, Alef tadi banyak Oh, C, Dokter Marlen. C ya? Oh iya, Iya, berarti sama Dokter. dengan Dokter Ita ya? Dokter Ita Iya, tadi Dokter. D juga atau Jawabannya banyak C atau Banyak banyak C. Banyak C. Jadi tadi kan Alef tadi tanya. Alef maaf dokter, tadi nggak begitu ini pas dia interpretasi. Katanya kalau yang di Alef banyak yang di D, yang di C itu tadi yang artinya Alef masuk yang golongan yang S ya dok ya? steadiness? Iya, Ah, steadiness ya? iya Ya, steadiness dokter. ya. Iya dokter. tadi Dokter Ita tadi apa tadi? Yang ABCD yang mana dia? C. C Dokter Marlen. Banyak C. jawabannya Yang di C. steadiness berarti ya? Iya. Oke, tinggal sama Dokter Henry. Nah, eh, kita menunggu, mungkin bisa ditunggu sama Dokter Balkis sebentar. Dokter Balkis masih ada kendala. Eh, Kalau udah selesai semuanya nanti kita masuk itu ya.
yang langkah selanjutnya gitu ya. Dalam kelompok membuat strategi bagaimana melakukan suatu program kolaborasi interprofesi dengan karakter yang ada dalam masing-masing kelompok. Ya, misalnya kalau sesuatu dalam misalnya kelompok ini mengerjakan suatu proyek ya, kira-kira penempatan orangnya bagaimana, mekanisme kerjanya bagaimana. Nah, itu yang kita harapkan didiskusikan, teman-teman. Program kolaborasi interprofesinya itu yang ingin dilakukan dapat disesuaikan dengan kasus diskusi kelompok untuk topik ya, kolaborasi interprofesional. Atau teman-teman merefleksikan dengan kondisi yang disampaikan Dr. Marlen tadi selama beberapa minggu ya, udah berinteraksi, kan itu udah bentuk kolaborasi ya, dalam penyelesaian tugas, dalam apa aktivitas kelompok, diskusi, itu semua kan pemandu diskusi, menetapkan siapa orangnya. Nah, itu kan kelihatan Dr. Marlen bilang Dr. Bakis ketua. Nah, berarti dia itu memang kenapa ya kok tiba-tiba Dr. Bakis ditunjuk jadi ketua gitu? Kan nggak tiba-tiba aja. Mungkin ya karena tadi itu Dokter Balkis sudah kelihatan tampang-tampang untuk jadi ketua gitu kan. Iya, benar. Jadi luaran diskusi kita ini dokter untuk saya ingatkan, izin saya mengingatkan, luaran diskusi dari DIS ini, dari Dokter Dewi Friska ini, luarannya itu adalah yang pertama hasil isian form DIS individu serta refleksi dari hasil tersebut. Nah itu tugas individu ya. Kan udah dikerjakan itu. Kemudian strategi melakukan suatu program kolaborasi interprofesional dengan karakter kepribadian masing-masing individu dalam kelompok. Itu tugas kelompok. Kalau yang B dan C sama-sama nilainya 9 gimana ya, Dok? D sama C berarti dokter dua-duanya itu. D, C. Ini Iya. D-nya C dan D sama ya dok ya? B Artinya dan jawaban C. apa? B dan C sama-sama tinggi, B dan C. Berarti I dengan B. I dengan S berarti ya. Ya, I dan S. Friends dan steadiness. Ya, influence ya. Jadi Mm-mm. enggak apa-apa dok, memang dia kombinasi berarti ya. Jadi dokter Henry bisa mempengaruhi orang lain sebagai apa ya komunikator yang baik. Kemudian juga dia itu bisa apa steadiness itu kan bisa diandalkan konsistensinya untuk menyelesaikan pekerjaan itu ya. Oke, Mudah-mudahan, Dok. ya mudah-mudahan. Teman-temannya kira-kira dalam interaksi beberapa minggu ini, walaupun via Zoom ya, itu kelihatan nggak apa benar nggak kira-kira yang identifikasi tadi itu gitu. Melihat Dr. Henry seperti itu nggak? Influence dan steady. Banyak kan diem. Banyak kan diam, diam, diam bekerja. Kan orang steadiness gitu ya, diam bekerja. Tapi orang influence dia ngomong gitu ya. Iya. Tapi mungkin ngomongnya itu mengkomunikasikan kepada orang lain gitu ya. Iya, kalau sebenarnya kalau influencer dia lebih kayak apa ya? Dia termasuk yang tim kreatif juga lah ya gitu Ya, ya. kreatif ya, orang Heeh. kreatif yang lebih fleksibel gitu ya, fleksibel. Ya pokoknya komunikasinya Ya, bagus gitu ya. Semuanya ada sih kita di Dan kelompok ini berarti semua ada di posisi yang di D ada, I ada, S ada, C ada. ya, Komplit ya. Iya, komplit. Kita Nah, sebenarnya. Mm-mm. berarti ya artinya eh, kelompok ini bisa saling ngisi gitu intinya kan? Iya, Nah, saling ngisi dengan ini kan apa? Ini kan nggak harus dipertentangkan. Artinya ini hanya bagaimana kita meletakkan orang pada tempatnya sesuai dengan ini Karakter. sesuai dengan kepribadian karakternya gitu kan. Mhm. Jadi memasangkan orang bekerja gitu kan. Orang ini dipasangkan begini. Kalau orang sesama dominan kita pasangkan dalam suatu apa? Mungkin dia akan bentrok ya.
Tapi kalau orang dominan dengan steadiness, nah bagaimana gitu kan? Mungkin bagus. Orang steadiness ini, orang dominan suka muncul, orang steadiness suka kerja. Nah, biarlah saya kerja, kamu yang nyampein, kamu yang hadapin orang gitu ya. Nah, kamu yang ngatur gitu gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Saling mengisi ya dok ya berarti. Iya, saling mengisi. Jadi orang dominan bisa sebagai lead ya, ketua. Orang Ya. influence bisa menghandle marketing dan komunikasi. Orang steadiness bisa memanage support untuk customer ya, customer support. Pokoknya dia kan steady ya. Jadi dia tuh steady itu kan berarti dia dan conscientiousness itu untuk quality control ya. Intinya semua bagus ya, nggak ada yang jelek. Semuanya bagus. Iya. Atau yang penting kalau kita tim leader kita menempatkan orang-orang itu sesuai tempatnya dan tidak menggabung orang yang mungkin akan saling bentrok ya. Gitu. Aha. Ah, kita masih lanjut dalam diskusi ini atau kita lanjut ke diskusi system thinking? Gimana teman-teman? Berarti yang luaran diskusi dua itu dok, bentuknya nanti itu kan sebagai tugas kelompok. Iya, sebagai tugas kelompok. Itu Dan bentuknya ya misalnya ada apa membuat program apa gitu ya kok program kolaborasi interprofesional itu maksudnya yang seperti apa maksudnya? program Hmm. program kolaborasi artinya yang tadi itu kira-kira nanti itu dalam menyelesaikan suatu kolaborasi interprofesional teman-teman ini strateginya dengan mengetahui masing-masing karakteristik begini mau letaknya di mana gitu. Oh gitu. Jadi Nah, pelayanannya ini kayaknya lebih di leadernya kalau ada ini di sini gitu ya. iya, misalnya anggap aja lah project-project. Kalau kan kita maunya harusnya memikirkan asalnya project-project tertentu, misalnya community diagnosis, kemudian community apa intervensi komunitas seperti itu, kan itu ada. Misalnya ini anggap kelompok 4 ini dalam satu tim ya, tim kerja gitu. Nah, ketika satu tim kerja dengan bagaimana mengaplikasikan banyak yang disampaikan dokter Dewi Friska ya dok ya. Ada bagaimana uh, menetapkan roles and responsibility komunikasi ya. Kemudian kita juga bagaimana balance ya, work balance dalam balance dari apa nama tugas-tugas, bagaimana resolusi konflik, bagaimana memberi motivasi dan umpan balik. Nah, dalam kerja kelompok itu, Dok, setelah kita memberikan motivasi dan umpan balik untuk masing-masing orang-orang yang dengan karakteristik itu kan berbeda-beda, Dokter. Ya, seperti itu, Dok. Iya. Jadi nanti itu dilihat aja kembali. Mungkin bisa di PowerPoint-nya Dokter Dewi Friska udah ketemu, udah dapat? Ya, udah. Udah ya. Jadi di situ itu di situ kan ada beberapa hal yang berbasis pengetahuan kita tentang karakteristik orang ini. Kita nanti cara menempatkan peran dia dalam tim itu kan ada. Lalu cara kita membagi tugasnya bagaimana? Lalu cara kita apa? Saya pindah dulu ya agak ribut dok. Saya pindah dulu dok. Bentar saya pindah bentar. Agak ribut ada tahu. Ya. Nah, juga memberi motivasi tentu cara memberi motivasi kalau kita jadi tim leader untuk masing-masing anggota yang karakteristik berbeda itu juga
beda ya dok ya. Cara kita memberi umpan baliknya juga beda. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan di kelompok 4 mau memetakan itu semua boleh dok. Jadi misalnya dianggaplah tim leadernya siapa di sini. Kalau dokter Balkis jadi tim leadernya, Siap. nanti yang yang bertugas seperti ini siapa nih membagi-bagi seperti itu dok. Ya dok, maaf dok, tadi sinyalnya ternyata sama lowbat banget tadi. Makanya ganti apa? Udah lumayan ini dok. Iya, kira-kira Maaf ya dok. dari ya nggak apa-apa dokter. Kami Hmm. banyak cerita tentang dokter Balkis tadi, memang. Orang yang ngejar. Jadi dokter Balkis kalau menurut dokter Marlen, dokter Balkis itu dominan katanya. Iya, saya dominan. Nah, bisa diakui berarti benar itu dokter Marlen. Penerawangan dokter Marlen benar ya, dokter Balkis dominan gitu kan. Dominan. Saya ingin selalu jadi leader saya. Semangat dok, semangat. Semangat dok. Nah, kadang-kadang dari gestur tubuh kita juga bisa melihat orang itu dominan atau influence, ya kan? Iya, Benar nggak dok? sebenarnya bisa ya. Bisa ya, dari komunikasi verbal non verbal kita kelihatan itu ya. Kadang-kadang nggak perlu waktu lama sebetulnya. Kadang-kadang kita Enggak. caranya Iya. kita menilai lah ya kadang-kadang ya. Iya, jadi, nah, jadi intinya kalau kita mau kerja tim awal, tentu kita mengenal dulu ya, identifikasi dulu Iya. siapa Jadi teman-temannya. kelebihannya di mana, siapa. Nah, itu yang kelebihan-kelebihan itu yang kita tonjolkan sih, Dok. Iya, kita Iya. letakkan, beri peran, beri tugas orang-orang itu berbasis kelebihannya. Jadi kalau dokter Baktis itu Iya. orang dominan, ya kita taruh dia jadi leader gitu. Cocoklah leadernya kelompok 4 ya. Jadi di sini leader tuh nggak harus laki-laki berarti. Dokter Henry terpasang Pak alam Henry, dong. Pak Henry. Ayo lanjut Iya, Pak Henry. Dokter Henry terpasang alam Gender, karena dokter gender. Henry nggak dominan, makanya nggak jadi leader. Dokter Henry dia kok kreatif, dia influence, Iya. influence. Sama steadiness gitu kan, biarlah dokter Balkis yang jadi leadernya. Iya, benar. Nah, itulah mau dikerjakan sekarang, dioret-oret gimana supaya Iya. nanti selesai kerjanya, atau kita lanjut diskusi sistem thinking. Lanjut kali ya teman-teman ya. Lanjut, iya. Nanti Lanjut aja. mengerjakannya Karena bisa memang ya. masih banyak. Ini kan teman-teman juga sambil praktek, Dok. Jadi Oh memang ya, pasien lagi rame, lagi ada KLL lah tadi itu. Makanya kita saya kenapa ya nggak bisa ada suara gitu. Saya sambil ngobrol di grup di WA, Dok, tadi. ya. Terus ternyata teman-teman pada bilang, iya nih kok pada diam gitu kan. Diam kenapa? Iya. Iya, biasa tumben banget kelompok 4 gak aktif itu saya Iya, saya kaget juga gitu. bingung. Kok diam Ternyata ya? lagi banyak kegiatan yang di luar dugaan kami, Dok. Pasiennya rame. Iya, Ya, ya. Saya bingung sambil gini. praktek sih. Mereka nggak mau saya fasilitasi. Enggak, Dok. Maaf, Dok. Tadi Tidak memang dok, lagi maaf crowded dok, banget. kami yang kami yang Iya, minta maaf dok, ya, bukan nggak nggak apa-apa, mau nggak dok. apa-apa, nggak apa-apa. Untung ada dokter Marlen. Agak kurang fokus hari ini dok, kami dok Ah, masih Iya, ini. makanya tadi Dokter Maria sendirian tuh, Dokis. Masa Iya, Dok. gitu. Dokis kemana? Dokis kemana nih? Aduh, kata kita kacau nih. Hari ini kenapa sih gitu. Ya, memang habis Lebaran ini rame ya pasien. Saya juga di klinik rame. Alhamdulillah sore ini nggak praktek. Kami kan gantian-gantian prakteknya. Iya, Dok. Oke, kita lanjut yang kedua berarti ya dok ya. Ya, Yang kedua, sistem diskusi. thinking ya. Nah, udah dapat tugasnya dok? Bisa dipahami dulu tugasnya? Ini mau yang langsung angka diskusi atau tujuan diskusi dulu? Ya, tujuan diskusinya memahami konsep dan prinsip berpikir sistem dalam konteks layanan kesehatan ya. Menghubungkan konsep tersebut dengan praktek interprofesional kolaborasi ya. Mengembangkan pemikiran reflektif dan analitis untuk penerapan nyata dalam praktik klinis. Nah, kemudian tadi kita sama-sama sudah mendengar ya, sistem thinking dalam konteks kesehatan. Artinya berpikir sistem ya, berpikir sistematik, melihat holistik ya. Lalu kita mengapa pendekatan ini penting ya? Udah ada diterangkan tadi ya, apa saja prinsip-prinsip utama sistem thinking. Nah,
di sini sih tugas kelompoknya membahas ya masing-masing Ya, holistik, interaktif, dan interaktif dan interdependensi, umpan balik, dinamika waktu. ya. Lalu Dalam disebutkan contoh primer. aplikasinya dalam layanan kesehatan primer. Slide-nya Dokter Maria sudah dapat, Dok? Sudah, Dok. Sudah ya. Nah, kita bisa dilihat itu diulang melihat setiap komponen dari sistem thinking tadi, Dok, di slide-nya Dr. Prof. Mariatul tadi. Nah, kita diskusikan saja bagaimana kira-kira aplikasinya setiap konsep itu. Ada prinsip utamanya kan, holistik komprehensif, melihat pasien secara menyeluruh, bukan hanya penyakitnya. Nah, artinya kalau kita lihat kalau ini kan pada konteks individu pasien ya dokter ya, tapi bisa juga ini pada konteks apa ya, permasalahan di komunitas gitu ya, di masyarakat ya. Kita melihat permasalahan secara menyeluruh, bukan hanya terkotak-kotak gitu ya dokter ya. Kemudian interaksi dan hubungan, memahami interaksi antar faktor yang mempengaruhi kesehatan ya. Karena yang faktor-faktor ini mungkin ini teori bisa teori-teori tentang seperti teori Blooms ya, bahwa kesehatan itu sehat sakitnya seseorang tidak hanya ada faktor genetik biologisnya aja, tapi juga ada faktor lingkungan, faktor sosio-kulturalnya gitu kan. Lalu ada feedback loops ya, mengenali umpan balik positif dan negatif yang mempengaruhi kesehatan secara dinamis ya. Kemudian dinamika adaptif, selalu beradaptasi sesuai dengan intervensi dan perubahan lingkungan ya. Kemudian ada prinsip dalam sistem thinking ya. Tadi ada komponen prinsip utamanya, ada holistik interaksi, kemudian ada namanya causal loop diagram, memetakan hubungan sebab akibat dalam sistem kesehatan. Artinya ketika kita ada sesuatu permasalahan, kalau ini dalam komunitas ya dok ya, atau dalam perawatan pasien kita lihat itu hubungan sebab akibat kalau ada yang bisa kita terangkan ya. Terus stock and flow diagram menggambarkan aliran informasi, sumber daya, intervensi kesehatan, lalu sistem dynamic modeling ya. Nah, bagaimana kita melihat perubahan, menstimulasi perubahan dan sistem kesehatan untuk melihat dampak jangka panjang dan intervensi ya. Nah, oke. Nah, itu semua mungkin kalau kita bisa berdiskusi dokter tentang bagaimana kira-kira aplikasi atau pengalaman dokter sendiri ya dalam konsep-konsep ini, dalam selama ini melayani pasien, selama ini berinteraksi secara interprofesi gitu ya. Bisa dokter kalau silakan kita diskusikan saja. Ini yang Sistem Oh, ini contoh aplikasinya ya. pendaftar di klaster 2, klaster 3 sekarang ya dokter ya. Iya, ILP. Mungkin kayak ini, misalnya kalau kayak apa ini tadi masing-masing kelompok, misalnya kayak holistik dan komprehensif, ya. Secara menyeluruh bukan hanya penyakitnya. Mungkin aplikasinya kayak gini. Misalnya kita contoh pasien apa ini untuk penelitian ini skabies. Iya. Nah, misalnya, berarti kita tidak hanya pasien dengan sakitnya, tapi kita juga lihat lingkungan dia, mungkin seperti itu ya dok, ya maksudnya ya. Iya. Lingkungannya, misalnya di asrama dia misalnya, Iya. otomatis kita nilai semua lah kawan-kawan sekamarnya gitu ya, kebersihannya gitu, pasti itu terkait berarti ya, kalau mau dikatakan holistik dan komprehensif kan. Iya. Oke,
itulah lebih kurang ya. Ya, jadi melihat permasalahan itu artinya masalah skabis itu enggak masalah klinisnya aja kita Iya. lihat. Nah, jadi Jadi kita lihat juga risiko-risiko sosial, interaksi yang kira-kira akan ya, pasti berpengaruh terhadap pasien kita itu ya dokter ya. Termasuk mungkin di situ itu adalah dokter, saya sering mendapatkan pasien-pasien skabis itu dia mengalami gangguan psikologis rendah diri dokter. nah ya betul ya. Rendah diri Bisa. dia malu ketika dibilang kudisan gitu kan. Ya. Lalu karena itu dia kadang ada pasien skabies itu yang anak-anak itu dia karena dia malu pergi sekolah dokter. Ya, betul. Jadi kita lihat secara komprehensif. Jadi selain itu juga sumber penularan dan sebagainya gitu ya dokter ya. Jadi nggak terbatas pada pasien kita aja. Oke, ya jelas. Interaksi dan hubungan. Mm-mm. Sedang. Kemudian yang interaksi dan hubungan, jadi misalnya dengan kasus sakit skabies ini berarti interaksi antar faktor yang mempengaruhi kesehatan berarti ya itu faktor lingkungannya gitu ya dok Iya. ya. Jadi holistik, Faktor kita lingkungan. harus lihatnya secara holistik itu dokter ya. Hmm. Interkoneksi antar faktor-faktor itu gitu. Iya. Dan saya melihat mungkin skabies ini faktor gizinya juga pengaruh dokter. Biasanya Iya, faktor anak-anak gizi. yang dengan skabies ini anak-anak yang sedikit artinya dalam tanda kutip agak-agak gangguan gizi gitu dokter. Mungkin deh ya karena daya tahan Iya, tubuhnya turun ya. Jadi kita lihat juga betul. pola makannya gitu kan dok. Nah, berarti kalau Betul. kita lihat holistic view, jadi kita mungkin akan berkomunikasi juga, bekerja sama juga dengan teman-teman untuk gizi gitu, teman-teman Iya. untuk psikologi gitu. Kadang anak-anak skabis ini nggak, ya itu tadi tuh dia gangguan psikologi nggak mau sekolah gitu, malu. Betul. Jadi seperti itu kira-kira dokter. Jadi melihatnya itu interkoneksinya antar faktor yang mempengaruhi kondisi itu kita lihat secara keseluruhan. Jadi dan kita berpikirnya sistematis ya. Makanya kalau sistematis itu kan ada hubungan sebab akibat dokter. Kausal Iya, efeknya ya. Causality loop ya. Yang tadi dibilang sama Prof. Maria tadi ya. Mhm. yang feedback loops Nah, tadi ya. feedback loops ya. Kalau terjadi ini apa yang terjadi selanjutnya? Ini kejadiannya ini terjadi kenapa gitu Iya. ya. Mm-mm. Yang tadi dibilang sama Prof. Mariatul yang nggak selesai-selesai itu. Habis lanjut ini Iya. lagi, habis lanjut ini ada lagi gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Memetakan hubungan. Jadi causal loop diagram itu memetakan hubungan sebab akibat dalam sistem kesehatan. Ya. Itu kalau dalam sistem kesehatan bisa juga dalam sistem pelayanan pasien, perawatan pasien ya. Dan perawatan pasien berarti ya. Dan pasien. Kemudian dalam kita mengatasi permasalahan pasien, kita juga lihat ada konsep lagi stock and flow diagrams ya. Yeah. Menggambarkan aliran informasi, diagram sumber daya, dan intervensi apa yang kita miliki gitu. Stok itu kan sumber daya yang kita miliki. Ini sumber daya ini bisa dimanfaatkan seperti apa gitu kan. Itu. Oke. Coba kita lihat tugasnya apa ya. Ya, studi kasusnya ya. Ya, tadi itu kan kita ada cerita ya. Holistik itu apa? Interaksi, interdependensi. Iya. Kan saling terkait-gantungan ya. Iya. Lalu umpan balik. Umpan balik dinamika adaptif ya. Ya, dinamika waktu ya. Waktu. Nah, ini studi kasusnya.
Dokter sudah dapat dikasih. Ya, sudah. Hmm. Seorang pasien lansia dengan hipertensi, diabetes, dan gangguan mobilitas kembali ke rumah setelah dirawat di rumah sakit. Ia tinggal sendiri, tidak memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, dan tidak teratur mengkonsumsi obat. Itu dia. Mm-mm. Kemudian pertanyaan untuk diskusi, satu, komponen apa saja dalam sistem pasien ini? Ya. Komponen apa saja dalam sistem pelayanan pasien ini? Artinya komponen apa saja yang tadi kita bilang yang harus kita perhatikan supaya kita melihat kondisi pasien ini secara dokter. Dan mungkin juga komponen ini bisa kita lihat secara permasalahannya apa saja, kira-kira sumber daya yang dibutuhkan apa. Begitulah kira-kira dokter. Agak belum mengerti saya, Dok. Ya, jadi ini kan komponen ini kembali kita ke komponen sistem tadi, dokter. Cuman kalau ini dengan kasus ini, maksudnya seperti apa maksudnya ini ya? Ya, dalam kondisi pasien ini, komponen-komponen artinya yang harus kita perhatikan. Kalau saya, bisa contohnya, pertama tentu komponen penyakit klinik itu sendiri, dokter. Bagaimana sih lansia dengan hipertensi dan diabetes manajemennya secara klinisnya bagaimana? Kemudian dia keterbatasan gangguan mobilitasnya. Nah, itu yang kita urai satu-satu, dokter. Nah, kalau masalah hipertensi diabetesnya berarti ini terkait dengan sumber daya apa? Kalau stock and flow-nya kan sumber daya apa yang tersedia untuk pasien ini untuk hipertensi dan diabetes. Nah, itu sendiri kalau kita urai lagi, nah bisa sumber daya apanya obat-obatan yang tersedia kah? Lalu akses kepada laboratorium, kemudian apa nama itu sumber daya untuk mencegah supaya jangan komplikasi. Apa saja sih tenaga kesehatan yang perlu terlibat dalam hal ini dengan kondisi pasien hipertensi, diabetes, gangguan mobilitas. Dia sendiri lagi di rumah, dok. Nah, pertama yang kita pikir tentu komponennya apa? Komponen sumber daya yang bisa membuat pasien ini, artinya kalau dia udah hipertensi, diabetes, jangan sampai dia tetap hipertensi diabetesnya terkendali, kemudian dia tidak menjadi adanya komplikasi, stroke dan lain sebagainya. Dia gangguan mobilitas lagi sendiri di rumah. Lalu siapa yang akan di sini ini tentang perawatan kliniknya, lalu sosialnya bagaimana, dokter? Ini perlu nggak tenaga bantuan apa social worker? Kalau di luar negeri kan ada namanya social worker, dokter, pekerja sosial untuk membantu orang-orang yang seperti ini. Dia tinggal sendiri, mobilitas terbatas. Kalau mobilitas terbatas, tentu dia terbatas juga akses ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan ini, bagaimana solusi kita? Apakah ada home visit? Apakah tersedia layanan home visit? Nah, kalau itu kan untuk akses kesehatan, tapi untuk kebutuhan hariannya bagaimana? Makan minumnya bagaimana? Nah, dia tidak teratur mengkonsumsi obat. Lalu siapa yang mematuhi makan obat? Nah, komponen-komponen itu yang harus kita urai satu-satu, dokter. Jadi intinya kan kita berpikir holistik, komprehensif. Jangan lihat hanya penyelesaian masalah hipertensi, diabetes dengan obat-obatan. Oke, jelas. Karena kalau hipertensi diabetesnya ya, kalau hanya dikasih obat, dokter, misalnya obatnya ada obat PRB gitu, kan nggak selesai dengan obat PRB itu aja, dokter. Iya, kadang kalau sistem PRB kan kita memang kalau dari BPJS kita ada dana untuk ngecek gitu ya obat-obat mereka
kenapa nggak ngambil? Kan PRB itu ada mereka pasien itu ke puskesmas, mereka Iya, ke rumah sakit kan tinggal ngambil obatnya. Tapi iya. kadang-kadang ada grupnya gitu ya, grup. Tapi kok ini bapak ini kok nggak datang-datang, pada obatnya udah ada di puskesmas. Nah, Jadi itu. tugas kita harus nganter gitu loh. Ya, tugas kita harus ngantar. Iya, Nah, kalau ketika tugas kita harus ngantar, tentu kita harus memikirkan sumber daya kita, dokter. Nah, mm-mm. kan kita memetakan sumber daya, dokter. Siapa yang akan mengantar? Nah ya, ya. Bagaimana mekanisme mengantar? Nah, itu yang kita bilang komponen apa saja dalam sistem pelayanan ini yang terlibat di sini, dokter. Oh, iya, jadi komponen berbagai komponen dalam sistem kesehatan gitu ya. Iya, untuk pasien ini sehingga everything going well gitu, dokter. Semuanya berjalan dengan baik. Dia pasiennya terlayani, dia dapat obat. Nah, tidak hanya sekedar mendapatkan obat, dokter. Kalau udah diantar, siapa yang ngontrol makan obat? Iya, kan Nah, nggak apa ya itu lah dibilang sama dokter Mareto tadi yang selesai ini ada lagi yang ini, selesai ini ada lagi yang ini kayaknya iya, siapa yang mengontrol makan obat? susah ya berarti ya. Oke, kalau keterbatasan akses, Mm-mm. kita bisa home visit, ya. Ya, kalau tapi yang agak sulit misalnya mau apa apa mesti dia apa dia kan enggak makan obatnya konsumsi obatnya nggak teratur itu kan harus ada yang ngecek berarti kan Harus ada yang ngecek makan obat siapa. Dia sendiri dia, tinggal sendiri. dia sendiri. Kalau dia punya keluarga, kita bisa lakukan pemberdayaan keluarga, dokter, Mm-mm. ya. Saat home visit kita latih keluarganya untuk bagaimana keteraturan makan obat. Tapi ini nggak ada. Nah, artinya di mana di sini masalahnya, dok? Mm. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, dokter. Mm-mm. Kita sebagai dokter keluarga nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, dokter. Kita harus melibatkan orang lain. Ini Iya, namanya kolaborasi interprofesi. iya, Nah, siapa kira-kira yang kita identifikasi, dokter? Siapa yang akan kita meminta bantu untuk melibatkan sini? iya. Nah, berarti ini ada, kalau di luar negeri itu ada social worker. Atau bisa nggak ada kader? Kader. Iya, kader. Kita memberdayakan kader, kader lansia, seperti itu enggak, dokter? Iya. Kalau TB ada PMO, kalau ini bisa nggak kita buat kader yang juga kita tugasin untuk PMO? Nah, Sebenarnya dengan ILP ini ya kader sebenarnya terlibat ya kalau ada. itu dokter. Mungkin itu integrasi layanan primer itu bisa di sinilah. Mm-mm. Bagaimana kolaborasi interprofesi. Karena ini nggak selesai sama kita aja nih, dok. Karena dia tinggal sendiri. Iya, Dia terbatas mobilitas, dia nggak mau makan obat. Kalau kita sekedar obatnya kita drop itu, tapi kalau dia ada keluarga kita bisa berdayakan keluarganya, kita bisa komunikasi dengan keluarganya, kolaborasi dengan keluarga. Tapi dia tinggal sendiri, artinya dia butuh orang lain. Nah, kader. Nah, disitulah kolaborasi interprofesi itu, dokter. Nah, iya. selain itu dia tinggal sendiri. Kadang kader itu, dok, kader ya kan dia juga punya keterbatasan. Iya, punya keluarga juga banyak diurusnya deh kayaknya Ya, ya. dia banyak diurus. Kemudian ilmu motivasinya untuk mendorong makan obat mungkin kurang. Tapi dengan ILP ini sebenarnya kader ada pelatihannya ya. Gitu, ada pelatihannya. Tapi, nah oke, kadernya udah berhasil. Tapi kalau seandainya kadernya nggak berhasil, Iya, karena iya. dia tinggal sendiri, dok. Dia tinggal sendiri kesepian, dok. Nah, kesepian berarti kita ngelibatin di sini ini dia kesepian, kader mau ngasih obat, mau mengawasi makan obat, tapi dia sendiri nggak mau karena dia kesepian, kemudian merasa tidak berguna, nggak mau berobat lagi. Nah, kita libatkan di sini adalah Psikolog ya. psikolog. Kalau nggak kita sendiri akan konseling. Iya. Kalau kita nggak mampu, nah kita kan bisa minta bantuan dokter. Iyalah. Nah, itu yang kita bilang sistem thinking. Jadi kita berpikir itu sistem, dok. Jadi jangan bekerja sendiri gitu. Lihat ini secara komprehensif. Iya, tidak. Gangguan mobilitas seperti apa gitu. Nah, kalau gangguan mobilitas jangan-jangan dia nanti jatuh, peluang jatuh, dok. Nah, rumahnya lagi mau direhab. Ya, itu, dok. Lengkap lah ini sulit susahnya ya. Ya. Tapi kasus ini dokter bukan sedikit, banyak loh. Sebenarnya ada sih kalau ini ya di wilayah kerja lah gitu ya. Ya, Soalnya. Mm-mm. saya juga dokter banyak pasien saya seperti ini dong. Yang kondisinya ini ada kondisinya
yang apa namanya itu ya? Ada kondisinya udah pikun, dia aja nggak ngerti obat hipertensinya ada dimakannya atau belum, dia lupa. Udah pikun dok. Tapi sistem kita kan belum kuat untuk mensupport itu semua. Iya. Gitu dok. Ayo kawan-kawan, nimbrung dong. Masih banyak ya Iya pasiennya. ini kayaknya teman banyak pasien nih di klinik. Masih banyak ya pasiennya nih. Oh, jadi ya ini berkaitan dengan yang diskusi kedua ya. Bagaimana berbagai Iya. profesi dapat berkolaborasi untuk mengelola kasus ini. Jadi misalnya psikolog dia kalau misal apa gitu ya, kader apa gitu ya, seperti pejabat. Ya siapa-siapa komponen apa saja Ya. yang perlu kita libatkan Ya. terkait dengan kondisi dia itu dokter. Iya ya. Keterbatasan yang dimiliki. Nah, bagaimana berbagai profesi dapat berkolaborasi untuk mengelola kasus ini kan terjawab seperti itu. Nah, gunakan alat causal loop diagram sederhana untuk memetakan hubungan antar faktor. Nah ini ya gunakan alat ini belum. Causal loop diagram ya. Dokter udah tahu modelnya? Ini belum tahu deh. Belum dok. Belum ada kayaknya dari. Belum dok. Enggak, belum. Di PowerPoint-nya Dokter Maria ada nggak ya? Bentuk Bentar, dok. Kita buka lagi dok. Ya, coba kita cek ya. LC. Kan causal loop diagram itu memetakan hubungan sebab akibat dalam sistem kesehatan ya. Tapi contohnya begini ya. Causal loop belum ada ya. Enggak ada ya. Belum nemu ya dok. Yang mana ya itu ya? Ada. Iya belum nemu ya dok. Bukan dia nggak ada apa CLD. Dia cuma ada kayak Prinsip bacaan penerapannya aja ya. apa gitu loh. Ya bacaannya aja. Cuman Itu aja, Dok. CLD digunakan dalam rapat tim IPC untuk mengidentifikasi akar masalah. Contoh memetakan hubungan sebab akibat dalam pengelolaan DM dengan komplikasi neuropati diabetik ya. Contohnya kayak gitu aja dibilang. Kasus. Ya, berarti kita buat diagram itu dok. Jadi diagram hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Jadi yang tadi sebenarnya kita udah cerita itu. Kenapa sih dia tidak mau makan obat? Ya kan? Ya. Tentu ada penyebabnya dok. Karena merasa Kesepian sendiri ya. Sendiri. Tidak motivasi. Nah, itu kan itu yang kita hubungan sebab akibat itu kan ditunjukkan dengan panah-panahan gitu nanti dok. Seperti mapping gitu dok. Oh, kita buat itu. Tapi tadi contoh dengan Yuya tadi belum ada tadi ya. Belum sih. Iya, tapi nggak ada. Contohnya udah ya. Nah, kalau saya dapatnya ada saya lihat, saya boleh share screen nggak dokter? Boleh dok. Bisa, saya share screen. Diizinkan nggak ya? Kalau Ya kayak boleh. Mau dok, mau dok. Nah, seperti inilah kira-kira ya dokter ya.
Ya. Nah, ini kausal, ini saya cari. Kan sekarang AI itu bekerja semua, dokter. Kita belajar itu em, apa ya? Memang harus ada kreativitas juga ya. Misalnya kayak gini ya. Ini saya AI saya pakai Copilot, dokter. Copilot ini dari Microsoft ya. Jadi bukan ChatGPT ya. Jadi causal loop diagram for diabetes management ya. Saya ketik itu keluarnya gini, dokter. Tapi tadi itu mungkin kalau kita tambah keywordnya lagi dengan pasien dengan kondisi gangguan apa ya, motivasi atau apa gitu ya, uh, blood glucose levels. Jadi causal loop diagram itu kan ada feedback ya, katanya ada feedback positif, ada feedback negatif. Ya, nah di sini kita lihat patient education itu akan ada feedback positif untuk medication adherence. Jadi eh, apa namanya itu edukasi pasien, feedbacknya itu ini kan komponen pasien edukasi sama sebentar ya dokter, bentar dokter, ada yang menelpon kayaknya penting kali orangnya. Nah kita gini deh dokter ya, ada pendidik education ya, patient education berarti ini pendidik apa ya, edukasi lah ya, edukasi Makasih ya. ya itu memiliki positif eh, loop, positif feedback untuk artinya dia meningkatkan adherence medication, artinya kepatuhan makan obat. Kemudian edukasi pasien juga menyebabkan efeknya positif untuk dietnya. Edukasi pasien juga positif untuk exercise ya, latihan fisik ya. Tapi ini semua juga kalau dia tidak adherent, tidak patuh makan obat, dia akan feedbacknya negatif terhadap kadar glukosa darah. Kalau dietnya tidak bagus, dia efeknya juga negatif terhadap kadar glukosa darah. Kalau dia tidak exercise, dia juga negatif terhadap. Ini eksplanasi dari diagram itu. Jadi, nah katanya gini. Bentar ya. Positive feedback loop, patient education, efektif edukasi pasiennya efektif meningkatkan kepatuhan makan obat. Ya, pasien yang yang bagus, yang mendapatkan edukasi yang bagus akan mengikuti, lebih mungkin untuk mengikuti pola diet yang sehat. Pasien yang teredukasi dengan baik akan lebih mudah untuk melakukan latihan fisik yang reguler. Itu positif feedback loop. Tapi kalau yang negatifnya, ketika pasien tidak patuh pada makan obat, kalau pasiennya adhering to medication help menurunkan kepatuhan makan obat, menurunkan kadar glukosa darah, ya. Tapi kalau dia terbaliknya, kalau dia tidak patuh tentu tidak, ya. Kemudian diet yang bagus itu juga menurunkan kadar glukosa darah. Jadi feedbacknya negatif. Jadi nggak searah ya. Exercise yang bagus juga membantu memanage glukosa darah. Jadi kalau kontrol gula darah yang tidak bagus, maka kita perlu meningkatkan
edukasi pasien kita dalam proses memperbaiki manajemen pasien. Kalau seandainya glukosa darahnya nggak bagus, ya. Jadi di sini ada interconnected variable, di diagramnya menunjukkan bahwa edukasi pasien, kepatuhan makan obat, diet, dan latihan fisik, dan juga kadar gula darah merupakan komponen yang saling berinteraksi satu sama lain dalam proses itu. Nah, jadi ada feedback loop positif dan negatif. Nah, begitu kira-kira dokter, kalau kita kembali ke kasus kita tadi, kita bisa membuatkan gitu dokter. Ya. Kan kita sudah, misalnya kita lihatlah komponen yang interkoneksi di situ. Di situ kayaknya lebih kepada selain edukasi juga support psikologi dan sosial ya dokter ya. Edukasi dan support sosial, ya benar. Ya, nah, itu kita mappingkan berupa mapping feedback loop tadi dokter. Jadi kalau misalnya ada feedback positif, ada feedback negatifnya. Jadi kita berharap kan pasien itu patuh makan obat. Pasien patuh makan obat, akibatnya dia akan kontrol hipertensinya bagus, kontrol gula darahnya bagus. Tapi dia nggak patuh makan obat. Kita harus cari tahu kenapa dia tidak patuh makan obat. Ya kan? Tentu itu yang kita urai satu-satu dokter. Dari kasus tadi. Ada komen dok? Teman-teman masih banyak pasien? Dokter Malen nggak praktek nih. Enggak, ini lagi Dokter lowong. Alex mana dok? Yang lain pada praktek nih. Saya udah Dia masih selesai di atas mobil. jalan. Tapi memperhatikan Malah dok. pergi praktek dok. Baru pulang dok, masih di jalan tapi memperhatikan dok. Oke, udah Izin. pulang ya. Oke, silakan di komen. Mana tadi ya? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut mungkin ya dokter ya. Ya, yang Apa keempat ya. jika berpikir sistem tidak digunakan dalam menangani pasien ini? Ya udah jelas lah ya, pasti merugikan pasiennya lah pasti ya. Iya. Tidak tercapai targetnya. Jadi bisa-bisa dia malah nggak patuh makan obat, kemudian Tambah, komplikasi ya. tambah, Iya, ya tambah makasih. lalai, tambah tinggi gitunya Iya. komplikasinya dok. Ya. Nah, tugas yang keempat, refleksi dan tugas. Apa peran Anda dalam sistem layanan ini? Nah, peran kita sebagai SPKKLP. PKKLP. SPKLP yang dibilang sama Prof. Maria tadi Iya. adalah sebagai koordinator ya. Kita leading sektornya, koordinator of care ya. Kita yang mengkoordinasikan itu dokter. Iya, Kalau betul. pasien kita butuh bantuan pengawasan kader, kita yang mengkoordinasikan kadernya. Kalau pasien kita butuh konsultasi psikolog, kita yang mengkoordinasikan. Kalau pasien kita butuh konsultasi gizi, exercise, layanan apa yang dibutuhkan, kita yang mengkoordinasikan dokter sepanjang misalnya kita nggak mampu secara kompetensi kita dok. Tapi kalau kita mampu secara kompetensi, kita bisa konseling. Kita yang mengkonseling. Ya. Lanjut dok, silakan dok. Izin dok, Ya. kalau seperti kayak kita SPKKLP-nya posisinya kayak di rumah sakit, mungkin agak enak ya dok ya untuk mengkondisikan satu pasien langsung lintas sektor. Dalam artian seperti yang tadi dokter bilang, kalau pas lagi kita butuh ke arah psikolog atau mungkin ke subspesialis yang lain yang seperti itu. Tetapi Iya. kalau misalnya kondisinya, saya membayangkan bila nanti di puskesmas dok, berarti kalau untuk satu pasien, kan secara holistik nih kita lihat nih, ternyata pasien kita butuh ke arah psikolognya kah, habis itu nanti ke ini, itu cara memanagenya gimana ya dok? Itu kan baru satu pasien ya dok. Sedangkan kan kalau puskesmas itu Banyak ya. banyak dan apa ya?
Maksud saya ada triknya gitu nggak sih dok? Saya belum terlalu ini masih ngawang-ngawang kalau untuk posisi puskesmas ya dok. Iya, Kalau di iya, rumah sakit enak ya ada poli iya, ini gitu. Tapi iya, kalau yang lengkap ya, lengkap, lengkap ya. Kalau di layanan primer kita kan makanya di situ ada identifikasi sumber daya ya, ada stock and flow information, jadi identifikasi sumber daya yang kita miliki. Nah, jadi kita memang menyesuaikan yang sumber daya yang ada dan juga ketersediaan semuanya itu memang benar sekali yang sampaikan dokter Dia. Saya juga pernah menceritakan teamwork di layanan primer agak sulit karena nggak lengkap ya, nggak lengkap profesinya. Tapi kita tetap jadi care koordinator. Kalau udah pada kasus yang lebih berat tentu kita rujukan ya. Iya. Nah, nanti kita juga ada SPKKLP di sekunder. Nanti kan akan ada SPKKLP. Jadi intinya SPKKLP itu tidak akan hanya bekerja di primer. Nanti kita akan juga masuk sebagai care koordinator di rumah sakit. Karena banyak kasus di rumah sakit itu yang overlap ya dok. Nah nggak dokter? juga Iya. cuma ya itu tadi secara klinis aja penyakit itu ya Iya. kayak yang di Prof bilang kan. Dia nggak pikir sistem thinkingnya nggak ada dokter. Iya. Akhirnya dia kan konsul ke saraf, konsul ke jantung, konsul ke penyakit dalam. Nah obatnya overlap dok. Iya. Saya sering mendapatkan pasien saya seperti itu. Dokter, ada nggak dapatin pasien seperti itu? Iya. Yang kita datang ke klinik kita karena kebingungan dengan obat-obat yang mereka dapatkan. Iya dari jantung lain, dari dokter ini nanti ada obat Nah, lain. itu. Karena nggak ada koordinatornya di rumah sakit itu, dok. Nah, kita mau memperankan diri kita seperti itu, dok. Jadi artinya kita ngisi filling the gap. Gapnya kan di situ. Nggak ada koordinator of care-nya. Nah, kalau terkait di layanan primer, eh, kalau ya dokter bilang tadi pasien banyak ya dok ya, pasien banyak. Tapi ya seperti dokter Marlene bilang tadi, pasien kita itu batuk pilek ya dok ya. Pasien yang banyak itu kan pasien batuk pilek, diare, gastritis, ya ringan-ringan ya. Harusnya ya ringan-ringan itu dia pandai ngobatin diri sendiri ya. Batuk pilek makan aja Prokol, Inza. Tapi masalahnya pasien kita itu anti betul kalau dia kan udah bayar BPJS katanya. Dia harus nurut. Hah? Sayang Benar, dong, dok. nggak berobat. Udah bayar loh BPJS tiap bulan katanya. Nah, Benar makanya itu, dok. sistem kesehatan kita perlu diperbaiki juga itu si BPJS. Harusnya penyakit ringan jangan dibayarin. Saya pengalaman di Australia, penyakit ringan batuk pilek nggak dibayarin sama asuransinya. Oh iya, dok. Hanya promak yang gastritis nggak dibayarin. Oh iya. Walaupun ke Kita fase pertama gitu. iya. Kita harus didik, Pak. Kita harus didik, seharusnya kita harus didik masyarakat kita bahwa dia harus bisa health seeking behavior, perilaku pencarian kesehatannya itu dia harus bisa self medication gitu. Yang ringan-ringan aja self medication. Kalau di sana batuk pilek, paling-paling dokternya bilang, Bu, istirahat yang cukup, minum hangat, nggak dikasih obat. Kalau ibu perlu obat panas, obat anti meler, beli aja di apotek, di kemis namanya toko obat. Oh iya. Begitu. Coba kalau kita gituin sama pasien kita, dikaduinnya Iya. kita ke BPJS. Lalu kita dimarah-marahin sama si Dokter BPJS kan? lagi jadi suruh oleh dokter di sana. Padahal kan resources kita dok, habisnya untuk batuk pilek kan, Iya. sama gastritis kan. Benar. Nah, coba yang kita hanya fokus, ya kalau itu batuk pilek dia selesai lah masalahnya dia sendiri ya. Kecuali kalau yang udah berat ya. Mm-mm. Yang gastritis ya makan aja Promak, apalah, pokoknya yang itu selesai lah. Kecuali udah berat. Nah, kita lebih fokus kayak tadi ya, pasien-pasien dengan yang kondisi yang kayak tadi. Nah, bagaimana kalau di puskesmas mungkin dokter Alef masih ada ya sumber daya gizinya di sana ada, psikolog sering juga Iya. ada di puskesmas, tapi kita klinik gimana gitu ya. Iya, dokter. Ya. Nggak ada dok sekolah di sini dok, di Oh, Lampung nggak dok. ada ya? Nggak ada, cuman dokter UAN, dokter gigi dok. Iya. Nah, itu. Jadi sumber daya itu paling-paling kita
kita libatin kader atau nanti itu kita ya memperluas jejaring. Bagaimana? Nah, itulah tantangan kita, dokter. Mhm. Iya kan? Itu tantangan kita. Paling-paling ya nanti kita minta bantuan kemana gitu kan? Sistemnya belum ada seperti itu. Ya lebih memang kata dokter Alef di rumah sakit lebih gampang. Mm-mm. Ada komen lain, dokter? Kita sepakat selesai jam berapa nih? Ya. Tadi jam 5 katanya, dokter Marlen. Iya, karena ya. Maafkan Kita kami, hari sampaikan. ini kami tidak on point, Dok. Benar-benar gitu. Ya, budak ya pasien habis ini. Padahal ya pasien kita itu ya pasien batuk pilek yang banyak sekarang kan. Karena Iya. kecapean, perjalanan, lebaran ini kan muter-muter nih. Perjalanan mereka, kemudian ketemu banyak orang, makanan. Iya. Nah, oke. Nggak apa-apa dok kalau nggak konsen. Kita ngobrol aja. Nah, kemudian ada selanjutnya pertanyaannya. Ya, dokter. Bagaimana Anda dapat mendorong pendekatan berpikir sistem di fasilitas Anda ya? Kita paling tidak kita memetakan kira-kira apa hubungan sebab akibat positif dan negatif feedback dari hubungan sebab akibat itu ya. Kemudian mengidentifikasi sumber daya. Ya kalau terbatas ya cari pertolongan. Kalau yang nggak bisa lagi ya memberdayakan apa yang ada gitu kan. Bagaimana Anda bisa melihat warga dan komunitas dalam upaya kolaboratif? Nah, Memberi apa ya? Memberi paling ini ya, Dok ya. Kalau mengajak keluarga itu kita memberikan pencerahan kalau apa positifnya kalau kita ngajak si apa namanya keluarga, dukungan keluarga itu sangat misalnya obat ya kan, iya, tanpa dia didukung mungkin kalau pasiennya lalai kan kasihan, tadi komplikasinya jadi lebih tinggi, jadi kemana-mana gitu. Kalau iya. jadi kita edukasi tuh positif, kalau dia dukung ada keluarga yang lagi sakit dalam satu rumah itu, jadi sehingga dukungannya jadi lebih tambah memperkuat pengobatan, keberhasilannya juga jadi lebih cepat dan lebih baik mungkin ya dokter ya, kali ya. Penjelasan dulu Iya, kali ya iya. dok ya, kalau ngejelasin ke keluarga Mm-mm. itu. Iya, artinya kita edukasi keluarga juga. Pentingnya kita artinya menyadarkan mereka peran mereka kan Iya dokter. di dalam memotivasi pasien untuk makan obat, kepatuhan makan obat. Pasiennya sudah gangguan mobilitas ya, mobilitasnya terbatas, tentu kadang dia akses mengambil obat Benar. atau mobilitas terbatas bisa-bisa juga dia ada gangguan juga ingatan gitu kan, lupa makan obat. Iya. Hmm, ya, komunitas Gimana anda juga. bisa melibatkan keluarga harus Ya, mengajak, mengedukasi. Jadi kalau bagaimananya berarti mengajak, mengedukasi ya. mm-mm. Ya. Tiap kelompok menyusun satu rekomendasi konkret untuk planning PC berbasis pendekatan sistem di FKTP atau komunitas. Nah, kemudian nanti dokter, yang dokter bilang tadi, ya harusnya kan kita kan kalau di FKTP itu agak terbatas, dokter Alef bilang tadi kan. Nah, maka rekomendasi kita berharap Sumber dayanya ya. Sarana prasarana ya dipenuhi. ada akses dokter. Jadi gini, saya sharing pengalaman saya waktu di Sydney itu, saya kan kuliah S2, S3 di Sydney. Jadi Wow, mereka keren. itu walaupun dia praktek mandiri dokter, jadi general practitioner. Kalau di situ family medicine ini namanya general practitioner, tapi bukan bukan dokter umum kita ya. GP di situ memang postgrad juga spesialis gitu. Nah, mereka itu punya akses dokter. Mereka praktek mandiri, tapi mereka punya akses ke psikolog, mereka punya akses ke labor. Jadi dia bisa refernya antar antar itu psikolognya praktek mandiri juga dok. Ahli gizi yang praktek mandiri juga, tapi mereka difasilitasi oleh sistem kesehatan BPJS mereka itu, mereka namanya Medicare itu memfasilitasi umum untuk konsul, melibatkan semua sumber daya itu. Jadi walaupun
Ada sih beberapa yang mereka itu praktek seperti di klinik, dokter. Jadi di klinik itu punya psikolog. Nah, jadi mereka bisa kolaborasi interprofesi di kliniknya. Tapi ada dokter yang praktek mandiri. Nah, dokter praktek mandiri bukan terbatas juga dia juga bisa bahkan merefer pasiennya ke yang dibutuhkan gitu, dokter. Nah, di sana banyak sekali social worker, orang-orang yang bekerja sebagai apa namanya itu pekerja sosial. Ya itu disupport oleh pemerintah. Kan kalau di sana, Dok, kalau kita orang orang timur, orang-orang tua itu masih tinggal sama anaknya sangat cukup nyaman ya. Kalau di sana kan orang tua tuh nggak mau tinggal sama anaknya, dia tinggal sendiri. Jadi banyak sekali di sana yang tinggal sendiri. Dan itu kan mereka hidup sendiri ya, yang seperti kasus kita inilah. Hidup sendiri umur 80, udah gemetaran ya. Saya tetangga saya sendiri masih ingat, saya tetangga depan flat saya itu udah umur mungkin udah 80-an. Dia gemetaran tinggal sendiri, Dok. Tinggal sendiri, anaknya paling-paling datang sekali seminggu nengokin. Bapak itu tinggal sendiri. Dan dia udah jalan aja udah apa apa tremor gitu ya. Nah, dan saya juga sering sering ketakutan gitu. Maksudnya, kok udah beberapa hari Bapak tuh nggak keluar-keluar? Apakah sudah meninggal aja sendiri gitu? Tapi ada dia social worker yang datang sekali 3 hari ke tempat Bapak itu, bersihin rumahnya, beliin kebutuhannya, cariin obatnya, jemputin obatnya. Ada social worker. Jadi saya paling-paling kok social worker nggak datang-datang ya. Saya ngetokin kadang nggak enak juga gitu ya. Waktu social workernya datang, saya bilang, Bapak itu udah nggak keluar beberapa hari ini, tolong dong dicek, saya bilang gitu. Saya cemas gitu, kalau kalau udah meninggal aja dia gitu kan. Kadang-kadang saya pikir, ini kalau udah meninggal ada bau dong gitu. Saya pikir saya macam gitu, tapi orang sana banyak kayak gitu gitu. Dia nggak mau juga tinggal di panti jompo, dia mau tinggal di rumah sendiri. Nah, tapi pemerintahnya mensupport berupa social worker seperti itu. Social worker itulah yang memenuhi kebutuhan dia hariannya. Artinya yang bantu belanja pasar, yang bantu rumahnya gitu. Kita kan mudah-mudahan menuju ke sana. Karena lama-lama ya masyarakat ini, tapi mudah-mudahan kita tidak berubah lah. Culture kita itu tetap culture yang tahankan bahwa orang tua itu memang eh, anak lah yang merawat gitu ya. Itu kan culture orang timur ya. Oke. Ada dokter? Komen lagi? Jadi topik kita sore ini ya artinya membuka wawasan lebih luas lah ya. Jadi kita itu SPKKLP itu semakin meyakinkan peran kita itu ada ya. Dan kemudian supaya kita mampu, artinya kita menjadi kolaborator atau orang yang memanage itu semua, kita harus mengerti juga. Makanya kita ngerti ya tipe-tipe orang itu supaya kita bisa meletakkan orangnya sesuai dengan karakteristik kepribadiannya masing-masing. Oke dok, udah selesai nggak dokter Marlen semuanya? Udah jelas sih dari dokter. Udah jelas. Udah semuanya ya dok ya. Artinya tugas-tugasnya. Kalau mau ada diskusi boleh dok, silakan dok. Maaf, akhirnya saya dominan jadinya. Nanti saya kena marah, fasilitator nggak boleh banyak harus ngomong gitu kan. Ya, habis kawan-kawan lagi banyak 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 pasien nggak fokus gitu ya. Maaf, baru sekali ini dok, begini dok. Maaf banget dok, aduh. Iya, iya, ini habis lebaran ya. Mudah-mudahan nggak semuanya ngelebar ya. Ngelebar dok, kalau ngelebar Ngelebar ya. ngelebar dok. Namanya lebaran membuat lebar ya. Apa namanya? Nastarnya itu loh dok, nastar itu dok.
katanya satu malam-malam ya, Bon. nastar itu satu Coba centum dipakai buat nasi lambung katanya. ya. Iya. Cuci kandung dulu ya, Bon. Nah, makanya berapa nastar? Satu toples. Nah, kalau tadi masih gini juga udah minum obat, Bon, kan ke dokter saraf aja. Ya, Dokter Alef. Nanti ke dokter saraf lah. Eh, Ketahuan deh. Maaf Ini dok dokter semua di ini. daerah mana? Kelompok 4 ini. Lampung dok. Oh, Lampung. Ya, ya, Lampung ya. Bengkulu, Dokter Lampung Malen itu Bengkulu. ya. Orang Sumatera juga. Sama, saya orang Sumatera juga, Dok. Sumatera semua kita dok. Ya, Sumatera semua. Dokter Malen di Lampung juga atau Bengkulu? Bengkulu. Oh, Dari Bengkulu. Bengkulu. Ya. Saya itu pingin jalan ke, kan saya di Padang, dokter. Tapi Yo, kampung saya mantap. pesisir selatan, dokter. Banyak Kampung saya teman-teman kalau pesisir main selatan. Padang naik kendaraan pribadi sendiri gitu. Ya, jadi Di kalau pulang pantai. kampung harusnya saya bisa sampai ke Bengkulu tuh, lewat Iya. pesisir itu, selatan, lurus, terus ke Muko-Muko, sampai Iya, di Bengkulu. betul. Tapi saya pernah menjajah itu, insya Allah suatu saat saya akan menjelajah. Kami tunggu di Lampung dok. Ditunggu loh, Oh, Dok. kalau Iya. Lampung saya sering, Berkabar dokter. kalau Nah, Saya hobi jalan darat itu, dok. Kalau pergi ke Jakarta, mobil ke Lampung tuh sering lewat Bengkulu, belum pernah. Saya lewat biasanya lewat lintas tengah, oh, makanya belum pernah lewat Bengkulu. Iya. Saya mau berarti lewat lewat lintas darat. Palembang. Ya, lewat Palembang. Mm-mm. Lebih jauh soalnya memang kalau lewat Dulu ya, lebih jauh. Palembang sekarang udah ada tol, jadi ya banyak orang yang lewat Palembang ya kayaknya. Ya, lintas tengah udah ada tol. Iya. Mm-mm. Nanti mungkin kalau mengerjakan mini projectnya, dok, ini konsep ini bisa dimasukin, dok. Misalnya berpikir sistem itu, dok, sistem thinking. Jadi melihat project itu lebih komprehensif nanti, dok, mini projectnya. Jadi Gitu. dengan berpikir sistem thinking ini kita bisa melihat lebih holistik, komprehensif. Istilahnya tidak melihat satu arah aja, harus melihat atas gitu. Kita harus ibaratnya lakukan seperti kita pakai itu drone, melihat dari atas, sehingga kita lihat semua komponen yang berinteraksi dalam proyek permasalahan yang ada dalam proyek kita, dok. Nah, lalu kita mapping kan nanti hubungan antar komponen itu. Ini hubungan positif negatifnya bagaimana gitu. Nanti mungkin salah satu proyek dokter nanti bisa dimasukin itu analisis thinking ini. Dibuatnya sampai ke sini. Nah, itu bisa lihat jadi proposal nanti Belum sampai ke sini. Ya dokter buat gitu sistem thinkingnya dari masalah di dalam proyek dokter, hubungan sebab akibatnya, hubungan feedback positif negatifnya yang kayak buat gambar loop tadi ya. Nah, itu yang akan diberikan satu-satu nanti di dalam penyelesaian masalahnya. Sambil kita mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan ya, stock and information flow-nya ya. Nah, sambil ketika memapping sumber daya, kita lihatlah orang nih kalau udah kenal kita secara pribadi, kalau kita tim siapa yang akan jadi leader sesuai dengan orang-orang dominan mungkin cocok jadi leader. Orang-orang yang influence itu cocok sebagai komunikator ya, yang mengkomunikasikan, mempengaruhi orang lain. Jadi orang yang kita tugaskan untuk edukasi jangan orang dominan, dok. Mau edukasi masyarakat orang dominan, nanti masyarakatnya lari, dok. Nggak mau ah katanya. Nah, nanti suruh aja dokter Henry kalau untuk komunikasi. Jangan dokter Alfi. Ya, jangan dokter Alfi. Nah, untuk tekan apa tugas-tugasnya dokter Alif yang steady ya. Lalu kalau quality controlnya, nah yang melihat evaluasi ya, evaluasi ketercapaian program itu kan udah orang yang quality control, orang yang C ya, conscientiousness ya. Iya. Nah itulah,
Itulah kira-kira dokter kesimpulan kita sore hari ini. Ya, udah jelas. Iya, terima kasih banyak dokter. Dengan Sama-sama kekurangan dokter Balkis. ke kelompok kami di hari ini Apa-apa dokter Balkis yang dimaklumi. hilang, yang Dimaklumi. lobet, yang suara hilang. Karena udah lama Kita malam ini. nggak bertemu ya, udah lama nggak bertemu, udah lupa dengan rutinitas kita. Udah terpengaruh dengan suasana ya, suasana ngalur ngidurnya Lebaran kemana-mana jalan. Iya, benar banget. Heeh. Oke. Kita nggak dipanggil-panggil atau kalau nggak ada mundur aja masing-masing lagi atau kembali aja kali ya. Atau Kalau di nggak ada mungkin nggak apa-apa dokter, ditutup aja. Kalau nggak ada lagi yang mau diskusi, foto udah belum di ini foto? foto ya. Ah, foto. Langsung dulu. Di sini mulai hujan lebat, Dok. Wah, di sini panas. Panas. Oh, di sini hujan lebat, Dok. Udah mulai tuh kan Sama, terdengar. sama Dok, Lampung. ini juga hujan, panas. Panas dok, Hujan di ya, sini panas. hujan. Oh, di situ hujan. Oh. Dokter Hendri daerah mana? Lampung Dekat Tulang Palembang. Kabupaten, Lampung. iya, Kabupaten Oh. Tulang Barat, Dok. Hujan di sini. Iya. Nah, Oke. Udah dokter semua, mungkin udah kalau nggak ada lagi yang tadi didiskusikan, mohon maaf ya dok ya kalau dalam fasilitasi ada kekurangan. Kami yang terima kasih makasih, banyak Dok. dokter. Makasih. Ya, Makasih. mohon maaf. Yang Ya, kami yang mendesak minta ini maaf karena ya, saya Dok. dominan kali ya, saya desak-desak semuanya. Iya, makanya maaf lah, Dok. Saya desak, saya tanya semuanya harus. Tapi saya nggak selalu dominan kok dok. Nggak, saya lebih banyak kayaknya steady gitu dok. Sama ya, Steady. Kami lebih seneng dokter dominan dok hari ini. Sangat senang kami dok. Oke, mohon maaf ya dokter ya. Ya, Kami terima kasih, Ya, dokter. makasih, Dok. Makasih. Terima kasih banyak dokter. Kami terima kasih banyak, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dokter. Banyak dokter.